Shalom, shalom, shalom. Anda semua baik-baik? Sehat-sehat? Luar biasa, katakan kanan kirimu, kamu kelihatan luar biasa hari ini ya. You look so good from here. Saya akan khotbah tentang hamba upahan. Berapa banyak di sini yang business owner, punya usaha, punya restoran, punya bisnis, angkat tangan. Kalau Anda cari manajer, kalau Anda cari director, cari supervisor, pengelola atas bisnis Anda cari orang yang seperti apa? Saya yakin Anda akan cari orang yang paling peduli sama bisnismu. Orang yang kerja bukan hanya karena dibayar, tapi dia sayang sama perusahaanmu, dia sayang sama Anda, dia respect sama Anda, dia percaya visimu, dan dia peduli sama teman-temannya. Yang setuju katakan amin. Punyakah Anda orang-orang seperti itu hari ini? Kalau enggak ada, mari belajar sama-sama. Mari belajar mentalitas hamba upahan itu seperti apa. Yohanes 10 ayat 11 sampai 13 kita belajar dari Yesus sendiri. Ayat 11 kita baca yuk. 3, 2, 1. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ayat 13 sama-sama. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Mentalitas hamba upahan yang pertama, bekerja karena bayaran bukan karena kepedulian. Tadi Yohanes 10 ayat 13 bilang, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Orang-orang yang punya mentalitas hamba upahan itu bekerja karena gaji bukan karena kasih. Melayani hanya untuk upah bukan karena cinta. Kita kerja dimanapun pasti dapat upah, amin. Yang membedakan adalah bagaimana kita men-treat pekerjaan kita. Apakah kita mencintai pekerjaan kita? Apakah kita peduli kepada nasib perusahaan di mana kita bekerja? Apakah kita peduli sama organisasi di tempat kita melayani? Apakah kita peduli kepada orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan kita? Orang yang kerja hanya karena digaji bukan karena kasih, tentu enggak punya kepedulian. Pegawai yang kerja sesuai yang dibayar aja, itu biasanya hitung-hitungan. Kerjaan apaan nih? Gak sesuai job desk nih. Sorry ya, gue cek job desk gue dulu ya. Hitungan banget. Tapi orang yang cinta sama tempat bekerjanya, dan dia sayang sama teman-teman sekerjanya. Waktu dia kerjaannya udah selesai, job desknya dia done, dia lihat teman-temannya pada sibuk. Dan dia akan bilang gini, gue udah kelar, ada yang bisa dibantu? Karena dia peduli, padahal itu bukan job desk dia, bisa paham di sini? Saya punya staff yang keren banget. Gak cuma satu orang, beberapa orang, leader di Tangan Pengharapan. Itu yang gak tenggo. Ngerti tenggo? Bukan wafer. Yang tenggo tuh gini loh, belum jam 6 aja udah standby. Masih kurang sejam, jam 5. Dia udah packing, meja udah rapi, komputer udah dimatiin. Terus cuma ketok-ketok pulpen. Main HP. Ngapain lo? Nunggu pulang. Tenggo. Begitu jam 6 udah di parkiran. Helm udah pasang. Udah naik ke mobil. Oh, staf kita punya mobil beberapa. Ciao. Tenggo. Begitu tank langsung go. Tapi ada staf-staf yang saya lihat tuh gini. Sebenarnya udah kelar jam kerja. Tapi begitu dia tahu, Bu ini datang, gue pengen ketemu, ada yang mesti dibicarain. Dia gak sungkan-sungkan stay back. Dia meeting sama saya karena untuk ketemu saya itu kan saya jamnya gak tentu bisa kelar jam berapa, meeting di luar, balik baru bisa meeting sama staff. Jadi mereka gak ada, saya paling sebel meeting sama staff yang dikit-dikit lihat jam. Kurang ajar kan meeting sama atasan lihat jam mulu gitu loh. Jadi saya senang banget mereka tuh gini, Bu, Ibu bisa jam berapa ke sini?
Saya lihat jam, oke bisa tunggu saya ke sana sekarang. Bisa, mereka tunggu. Kadang kami meeting tuh bisa sampai jam 7 malam. Saya nggak suka staff saya lembur, tapi karena mereka tahu waktu saya jarang untuk bisa meeting sama mereka, mereka tungguin saya. Saya langsung beliin makanan, kita makan. Gimana? Langsung ngobrol. Karena mereka peduli. Bu, ada yang kita mesti bicarain. Ibu bisa nggak ke sini? Mereka panggil saya. Siap, atau kita ke rumah ibu. Enak banget mereka ke rumah, udah saya siapin makanan, kita ngobrol. Kita beresin kerjaan tanpa mikir waktu. Saya tidak suka staf saya lembur, saya khotbah tentang kalau bos telepon malam-malam atau WA jangan dijawab. Karena orang akan memperlakukan kamu sebagaimana kamu mengizinkan mereka kan. Tapi leaders di tangan pengharapan tuh, they love their jobs. Mereka suka tinggal di kantor dan gak memperlakukan kantor tuh kayak tempat pekerjaan tapi kayak rumah gitu. Kita kayak keluarga. Mereka kerja bukan karena digaji. Mereka kerja karena peduli. Of course mereka butuh uang. Tapi bukan itu tujuan utama. Orang yang kerja bukan hanya karena gaji. Bukan punya mental bayaran. Tapi karena kepedulian. Itu mereka gak hitung-hitungan waktu. Saya kadang-kadang perlu marahin staf saya untuk supaya pulang. Saya usir. Hari Minggu saya pulang paling terakhir di ICI. OB-OB udah pulang, saya di kantor. Masih konseling, masih meeting. Gereja udah gelap. Begitu saya keluar ngecek, masih ada yang seliweran, saya usir. Pulang. Ingat istri di rumah, anak belum makan, pulang kamu. Saya pengen staf saya pulang supaya bisa istirahat, punya waktu makan sama keluarganya. Saya gak suka mereka lembur, tapi saya menghargai orang-orang yang melayani itu bukan karena upah, tapi karena cinta. Tuhan juga mau kita gitu. Jangan punya mentalitas hamba yang kerja karena diupah. Contoh, ada orang tuh yang kalau pulang kantor, dia gak peduli AC udah mati belum, lampu udah mati belum, pasti paham ya. Tapi ada staff tuh, dia pulang paling terakhir, dia make sure oke, lampu udah mati, AC udah mati, komputer udah mati, dia pulang. Kelihatannya sederhana, tapi orang ini peduli. Berapa banyak orang yang datang kerja, jam kantor kelar, gue pulang. Peduli amat, mau air ngalir di wastafel, gak ada yang matiin. Peduli amat, AC nyala terus sampai pagi. Ada kan yang begitu kan? Nah saya punya satu staff yang tukang marahin teman-temannya. Ini siapa nih semalam lupa matiin AC nih? Seneng saya. Saya tuh sekarang tuh udah nyantai banget karena punya orang-orang yang peduli kayak begini. Gak usah ngomel-ngomel lagi gitu loh. Saudara, cara kita treat kerjaan, cara kita treat orang, itu sama dengan cara kita treat Tuhan. Mental hamba upahan, tadi saya bilang, kerja karena bayaran bukan karena kepedulian. Mentalnya duit. Sama Tuhan pun begitu. Taburan dan pelayanan dilihat sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan duniawi. Gue udah nabur, kenapa usaha gue sepi ya? Perasaan minggu lalu gue baru bayar perpuluhan, kok belum balik ya? Maleakhi 3 ayat 14 sampai 15. Kita baca yuk, sama-sama. Kamu berkata, adalah sia-sia menyembah Allah. Dan apa gunanya kita memelihara ketetapannya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Sekarang kita menyebut orang-orang congkak berbahagia. Orang-orang yang melakukan kefasikan bukan saja mendapat kelimpahan, tetapi mereka juga mencobai Allah dan luput. Perhatikan ayat ini. Ayat ini menggambarkan kekecewaan orang-orang yang tidak mendapatkan imbalan dari ibadahnya dan taburannya. Bayangin dia bilang gini, buat apa kita nyembah Tuhan? Buat apa ke gereja?
Buat apa kita taat sama firman Tuhan? Tuh buktinya. Orang-orang sombong malah bahagia tuh. Yang pelit-pelit tambah kaya tuh. Orang yang fasik-fasik malah tambah diberkati tuh. Kemudian mereka orang-orang yang bikin dosa terus, jatuh bangun dalam dosa, mencobai Allah. Luput tuh, gak dihukum tuh. Ngerti bahasanya? Menggambarkan orang-orang yang kecewa karena gak dapat imbalan atas ibadahnya. Bukankah sering anak Tuhan yang justru rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin menabur, kok gak lebih kaya daripada yang tidak melakukannya? Wow, harusnya motivasi kita dalam memberi dan melayani, itu bukan supaya pancingan, supaya Tuhan membalasnya dalam hidup kita. Tapi taburan kita dan pelayanan kita merupakan ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Dan rasa syukur kita atas semua kebaikan Tuhan. Katakan amin. Dengan apa akan kubalas, ada lagunya itu. Saya mau kasih tahu, gak ada yang bisa kita lakukan maupun berikan kepada Tuhan yang bisa membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Gak ada. Dengar baik, Tuhan tidak hutang apa-apa sama kita. Katakan Tuhan tidak berhutang sama saya. Saya yang berhutang sama Tuhan. Jadi kalau kita bisa memberi perpuluhan, persembahan, memberikan pertolongan buat orang miskin, kita melayani, kita berdoa, berpuasa, bukan berarti kita lagi mancing berkat Tuhan. Kalau gue nabur segini, balik berapa nih? Hey, ibadah kita gak boleh dilihat sebagai investasi untuk berkat Tuhan di duniawi. Lihatlah taburan kita sebagai harta kita di kekekalan nanti. Amin. Peringatkanlah orang-orang kaya supaya mereka berbuat baik, rajin memberi sedekah. Sehingga menjadi harta yang sesungguhnya di kehidupan yang sebenarnya, kata firman Tuhan. Amen. Saya mendingan kaya di sana yang selama-lamanya daripada di sini yang sebentar aja. Enggak apa-apa selama hidup sederhana, tapi berkenan sama Bapa. Berapa banyak kita yang kecewa kalau kenapa ya? Gue udah nabur, kok bisnis gue tetap sepi. Satu kali ada jemaat gereja lain datang ke ICI. Dikenalin sama saya karena adiknya pelayanan di sini. Tahu gak dia bilang apa sama saya? Kalau saya nabur di ICI, baliknya cepet gak? I'm not telling a lie, this is the truth. Kaget gue dalam hatiku, di gereja apakah dia dibesarkan? Tuhan itu kayak kolam ikan dipancing sama dia. Kalau saya nabur di ICI, baliknya cepet gak? Terus dia bilang gini, kalau di gereja saya nabur cepet baliknya. Hey, kamu tuh kalau bisa memberi, itu benih dari Tuhan. Apa yang kita punya yang bukan dari Tuhan? Coba, tanya kanan kirimu, apa yang kamu punya yang bukan dari Tuhan? Hati-hati. What can you give that is not given to you? Apa yang kamu bisa kasih yang bukan diberikan Tuhan kepadamu? Tuhan yang memberi benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Katakan amin. Jangan bangga-bangga bisa nabur. Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Katakan amin. Yuk jangan punya mental hamba upahan yang melayani, yang bekerja, yang menabur untuk mendapatkan upah. Kamu menabur karena kamu punya kepedulian supaya pekerjaan Tuhan bisa dikerjakan. Supaya pelayanan kita bisa menjangkau lebih luas. Hari ini good news, anak-anak Tangan Pengharapan di seluruh Indonesia, 9.800 anak-anak di 120 feeding and learning centers untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya sama Pastor Jojo dapat visi yang sama. You gonna feed 10,000 children of Indonesia. Udah 9.800. Ichi, we can do it. Woo! Amen. Haleluya. I'm excited. 10% 1.000 pemimpin bagian Indonesia. Haleluya. Mental hamba upahan, bekerja karena bayaran. Mental anak, bekerja karena mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Mental anak tuh kayak gimana? Mental anak tuh gini. Dia bantu papahnya karena dia sayang papahnya.
Dia nggak mikirin papa saya bisa bayar saya berapa. Karena itu anak. Dia percaya begini, kalau saya butuh, papa saya pasti bantu. Kita harus percaya kita anak, bukan budak. Kalau kita kerja buat Tuhan, masa Tuhan gak urus hidup kita? Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 31, jangan khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami pakai, apa yang akan kami minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang katakan tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kalau kita melayani, kita menabur, lakukan dengan ketulusan karena mengasihi Dia. Percayalah kita tidak perlu khawatir sama hidup kita, karena Tuhan pasti pelihara. Katakan Bapa pasti pelihara. Ayat 33 Matius 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya mau bilang gini, kalau ada satu staf yang gak pusing gaji dia berapa, mungkin kekecilan buat orang-orang seperti dia gak pusing jam kantor berapa, dia kerja maksimal, dia mau serve yang terbaik, bosnya suruh apa dia kerja baik-baik. Kalau Anda jadi atasannya, Anda berkati gak orang ini? Pasti, apalagi Tuhan. Kalau kamu mendahulukan kepentingan kerajaan sorga, yang artinya gini, kamu mentingin kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kamu pentingin bahwa jiwa-jiwa harus kenal Tuhan. Kamu peduli, wow, Ibu Heni lagi bikin sistem worship di kota-kota. Gimana caranya bisa jangkau jiwa-jiwa? Saya mau ikut bantu. Anda punya kepedulian kepada pekerjaan Tuhan. Saya mau kasih tahu. Tuhan akan urus urusanmu. Kenapa kita tidak pernah kekurangan? Karena Tuhan tahu kita ngurus banyak orang. Haleluya. Jangan hidup untuk diri sendiri. Layani Tuhan sepenuh hati. Yang kedua, ciri mental hamba upahan. Yang tadi bekerja karena bayaran. Yang kedua, akan cepat meninggalkan tanggung jawab saat ada kesulitan. Yohanes 10 ayat 12 tadi bilang gini, seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala-serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Mental hamba upahan itu gak setia, gak punya loyalitas. Begitu ada masalah langsung caw. Yang paling cepat pergi ketika ada kesulitan. Orang-orang yang enggak ninggalin kita di masa kita susah adalah orang-orang yang paling layak mendapat penghargaan kita. Katakan amin. Saya cerita, satu kali saya tolong seorang anak muda. Dia terlilit hutang. Dia sekolah itu cuma ijazahnya SMP, SMA nggak ada ijazahnya. Kemudian saya suruh dia kejar paket C supaya dia punya ijazah SMA. Saya bantu, saya kasih kerjaan supaya saya bisa tolong dia lunasi hutangnya. Jadi dari gajinya yang sebenarnya ketinggian buat orang selulusan dia, kami potong tiap bulan supaya dia bisa lunasin hutangnya. Apa yang terjadi? Satu hari terjadi konflik. Karena anak ini karakternya kurang baik. Nggak pernah, sering absen, nggak bertanggung jawab, nggak jelas. Akhirnya ketika hutangnya, cicilannya selesai, dia harusnya kelar kerja itu katakanlah bulan Juni. Karena di Tangan Pengharapan kan sekolah tuh kelar di bulan Juni ya. Di bulan April dia udah pergi. Dan yang lebih parah, dana Tangan Pengharapan yang dititipkan ke dia, dibawa pergi. Ini bayangin ya, udah dibantu, malah menipu. Saya lihat, orang yang punya mental upahan, itu gak punya loyalitas, gak setia. Yang paling duluan pergi ninggalin tanggung jawab ketika ada kesulitan, adalah orang-orang yang punya mental hamba upahan. Saya mau kasih tahu, karakter orang yang sesungguhnya itu justru diuji dalam tekanan. Amin. Ketika ditekan dia tetap setia enggak? Ketika ditekan dia bertahan enggak?
leader-leader di ICI, pengerja-pengerja. Punya gembala seperti saya nggak mudah. Untung aja yang jadi gembala Pastor Jojo. Baik hatinya, tapi galak aslinya. Nah, tapi kalau soal kebenaran, jangan bentrok sama saya. Pasti nggak akan kuat. Saya nggak ikut campur di ICI, saya cuma pengkhotbah di ICI. Saya nggak ikut-ikutan meeting, nggak pernah ambil keputusan apapun buat ICI. Pastor Jojo yang running semuanya. Saya cuma taunya khotbah aja. Tapi satu kali, ketika ada ketidakbenaran di antara pengerja, saya panggil, saya tegur keras. Orang ini enggak senang. Langsung keluar. Dan sebelum keluar, bikin huru-hara. Bikin gosip sana sini. Satu-satu leader ditelepon sama dia. Jelek-jelekin kami. Bikin cerita. Saya heran. Waktu keadaan baik-baik, orang ini kelihatan sangat baik. Tapi justru ketika masalah datang, aslinya ketahuan. Anda kalau mau nguji karakter orang, justru saat tekanan. Kalau ketika Anda marahin dia berontak dan meninggalkan Anda, bersyukurlah. Daripada Anda harus PHK, Anda harus bayar pesangon. Jadi orang-orang yang meninggalkan kita karena tidak bisa dipimpin dengan ketegasan kita harus bersyukur. Amin. Kalau pegawai yang hanya mentalnya gini, selama kita naikin gajinya, kita kasih bonus, dia happy sama kita rangkul, dia bahagia sama kita. Tapi ketika kita marahin, dia mulai jelek-jelekin kita. Yang kayak gini sih buang ke laut aja. Haleluya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak meninggalkan kita di masa sulit, yakinilah mereka bekerja bukan karena upah, tapi karena dia mengasihi kita. Karena mereka punya mimpi yang sama, visi yang sama di tempat di mana mereka berada. Dan saya bersyukur di hidup saya ketemu leader-leader tangan pengharapan yang sebenarnya mereka punya kesempatan untuk bekerja di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi. Orang-orang yang ikut tangan pengharapan itu kalau di hijack pasti gajinya lebih besar. Kenapa? Karena udah saya latih dan sudah pengalaman, betul nggak? Udah jadi orang hebat. Di pintu dia masuk, dia know nothing. Tapi begitu dia keluar dari tangan pengharapan, dia udah skillful banget. Udah saya latih, udah saya asah, udah saya muridin. Bayangin, mereka punya kesempatan di hijack. Wih, tangan kanan saya tuh ditawarin sama gereja lain. Udah, sama yayasan lain juga. Ikut saya aja, saya kasih kamu mobil. Gajinya berapa di sana? Saya naikin. Tapi dia setia. Dia ikut saya. Saya kasih tahu. Hargailah orang-orang yang berjuang bersama-sama kita. Yang enggak ninggalin kita saat kita susah. Mari jadi hamba yang enggak cuma setia ikut Tuhan kalau diberkati aja. Kamu enggak boleh punya mental upahan. Begitu ada masalah, bayi Yesus tinggal. Dapat calon suami kaya raya tapi enggak anak Tuhan. Forget it. Ikut Yesus selamanya, no turning back. Lebih baik lu jomblo selamanya daripada lu kawin sama orang kaya, lu tinggalin Tuhan. Buat apa? Amen. Jadi princess lu pikir enak. Kayak burung di sangkar emas, gue kasih tahu lo. Saya mau coba cari kegiatan, gak usah di rumah aja. Saya mau sama teman-teman saya, gak usah di kamar aja. Saya mau ngurus anak aja. Mateng loh. Hidup kayak di sangkar emas, kira enak. Hari ini saya ketemu orang-orang yang seperti ini. Jenny, aku pengen berkarya, Ci. Tapi kawin sama orang kaya nih susah banget. Gak boleh kemana-mana. Ada yang mau ikut saya ke pedalaman. Gak boleh sama suaminya. Enggak ya, lu ikut-ikut si Henny itu ya. Enggak ya, lu naik pesawat kecil, nanti lu mati. Gak usah ya. Aduh, kasihan banget. Hari ini yang jomblo sama-sama saya bilang begini, merdeka! Tunggu lu nikah. Haleluya. Haleluya pokoknya. Saya kasih tahu.
Mental hamba upahan cepat meninggalkan tanggung jawab saat ada kesulitan. Mental anak berjuang bersama-sama sampai akhirnya. Katakan amin. Yang terakhir, mental hamba upahan tidak mau berkorban, hanya cari keuntungan. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Mental hamba upahan gak mau berkorban. Mana mau nabur, boro-boro. Anda tahu, Anda mau lihat orang itu punya hati atau enggak? Mengasihi Anda atau enggak? Adalah orang-orang yang berani bayar harga, berani nabur, berani keluar duit buat apa yang dia lakukan. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anda mau lihat orang itu punya hati atau enggak? Dia naburnya di mana? Saya nih di tangan pengharapan gak dibayar bos, gak digaji, gak punya kepentingan. Tapi saya kalau meeting sama orang sampai pagi, saya pergi ke pedalaman, nanti malam saya terbang dengan pesawat jam 2 pagi, doakan ya. Saya akan terbang ke Kupang, lihat anak-anak di Atambua, di asrama dan di center kita. Kemudian saya akan terbang balik lagi naik pesawat ke Kupang untuk lihat anak-anak kita di sana dan mementor guru-guru Tangan Pengharapan di wilayah Aman Timur NTT. Doakan kami supaya Tuhan menyertai, amin. Saya kasih tahu, saya gak dibayar untuk lakukan ini. Capek gak Bu Heni? Capek. Giliran sakit Tangan Pengharapan juga gak keluar duit. Tapi saya bayar harga buat Tangan Pengharapan. Ketika kita cari donatur buat Tangan Pengharapan, kita diajak orang makan. Bu Heni, saya mau tanya tentang Tangan Pengharapan. Bisa ketemu? Bisa. Di mana? Mau ngopi atau makan? Saya ajak makan atau saya ngajak ngopi. Saya kasih tahu, biarpun tuh orang kaya, gue gak mau dibayarin. Bukan sombong. Saya menghargai dia kasih waktu buat dengar saya cerita. Kita gak punya apa-apa, tapi saya gak mau malu-maluin Tuhan. Saya traktir dia. Sampai ada orang kaya nih ngomong gini ke saya. Baru pernah gue selama hidup di bumi ini. Dibayarin pendeta, dia bilang gitu. Saya bilang terima kasih, saya akan jadi yang pertama. Haleluya. Ada orang kaya mau ikut saya. Bu Heni, saya pengen ikut ibu ke sana. Gue beliin tiketnya. Oh sok kaya Bu Heni. Enggak. Kalau saya nggak beliin, dia beliin saya. Jadi mendingan saya beliin dia. Saya punya prinsip. Jangan malu-maluin Tuhan. Hamba Tuhan dikenal tukang minta-minta. Mata duitan. I wanna break that. Saya nggak akan hidup seperti itu. Amen. Saya kasih tahu. Saya nggak mau bermewah-mewah. Karena saya tahu. Banyak orang Kristen kecewa sama pendeta. Melayani tapi hidupnya foya-foya. Anda kecewa kan? Sebenarnya Anda gak perlu kecewa. Anda perlu belajar percaya bahwa Tuhan tuh punya berkat untuk orang masing-masing beda. Ya mungkin aja pendeta di gereja lain itu dapat berkat kasih karunia lebih besar dari saya, itu aja. Dengar baik. Kita gak perlu pusing soal harta-harta duniawi. Yang penting ini, mau berkorban gak kita? Jangan cuma cari kekayaan. Saya kasih tahu ya, berapa juta orang yang kesaksian, Bu Heni, saya diberkati sama khotbah Ibu Heni. Hidup saya diubahkan, pernikahan saya dipulihkan, saya gak jadi cerai dan lain sebagainya. Dari berapa juta orang, berapa yang kira-kira pernah menolong saya di saat susah? Paling di bawah 3. Kenapa? Yesus doain 10 orang kusta sembuh, yang balik berapa? 1. Karena saya bukan hamba upahan. Saya gak pernah minta apa-apa kalau saya doain orang, layanin orang. Saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mental kita tuh kita harus mau berkorban. Yesus aja berkorban buat kita. Masa kita gak mau berkorban? Ikut Tuhan jangan cuma mau cari keuntungan. Kalau gue ikut Tuhan, Tuhan bisa kasih gue berapa? Orang kalau mau pelayanan udah main tanya gini. Kalau saya ikut kamu pelayanan, kamu bayar saya berapa? Gue langsung ilfil.
Tadinya saya suka banget orang ini. Tapi begitu mau diajak pelayanan tanya, kalau gue ikut gue dapat berapa, saya langsung gak respect. No, sampai hari ini saya diundang orang. Berdatangan undangan datang. Email, WA, Bu Heni pelayanan tempat kami, minta fee berapa? Saya bilang, saya gak khotbah keliling lagi, saya khotbah cuma buat Ici. Yuk, mental hamba upahan. Gak mau berkorban dan cari keuntungan sendiri. Mental anak itu akan berjuang sama-sama sampai kesudahan. Amen. Anda mengasihi Tuhan? Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu adalah ahli waris oleh Allah. Berapa banyak anak di tempat ini? Katakan saya anak bukan budak. Miliki mental anak bukan hamba upahan. Jangan pelayanan, jangan menabur karena bayaran. Jangan kabur kalau ada kesusahan. Yang ketiga, harus berani berkorban, menabur. Tempat di mana kamu punya hati di situ, menaburlah di situ. Amen. Mari kita berdoa. Berkati umatmu, tidak ada yang kekurangan. Mereka punya masalah dalam rumah tangga, pertolonganmu tersedia. Mereka yang sakit, Jehovah Rafa sembuhkanlah. Hambamu berdoa, mereka yang saat ini butuh pekerjaan. Bisnis mereka tidak jalan, kasih karuniamu menolong mereka. Open heaven buat anak-anakmu Tuhan. Aku berdoa, hambamu memohon, kiranya engkau melimpahkan segala kasih karunia dan kebaikanmu dalam hidup mereka. Pelihara anak-anakmu Tuhan. Aku berdoa mereka sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Yang diberkati katakan, Amen. Have a blessed Sunday. Take care. God bless you.